Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifan SPD, mahasiswa PPG Derjab Universitas Sanata Dharma tahun 2023. Dengan nomor induk mahasiswa 221135419 dan nomor peserta PPG 201699808355. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja atau UKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Yes. Sudah siap untuk pembelajaran pada siang hari ini? Siap. Tadi yang tidak berangkat siapa ya? Mas Gamal. Jadi ada 16 anak, nanti dibagi untuk kelompoknya cukup 4 sama 5, 3, oke? Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada ini atau siang hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa yang mau? Mas Fadil, boleh? Oke, silakan. Belum siap, Kak. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Mas Fadil. Semoga dengan berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran, kita siang hari ini bisa mempelajari pembelajaran yang Pak Guru sampaikan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, sebelum kita mulai, mana kalau kita bernyanyi bersama, oke? Benderaku lambang suci gagah perwira di seluruh partai Indonesia. Kemuliaan bangsa tiada berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira berkibarlah selama-lamanya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Ya, yang ketiga, oke? Setelah pembelajaran nanti, kalian harapkan yang pertama mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Kemudian yang kedua, nanti kalian bisa menyimpulkan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan, vegetatif alami dan buatan. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak bisa membuat karya perkembangbiakan tanaman vegetatif buatan, yaitu dengan cara nanti kalian praktek membuat cangkokan tanaman, ya. Kemudian yang keempat, kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas dengan baik, ya. Kemudian untuk yang tujuan selanjutnya, karena nanti di mix atau digabung dengan tema, jadi nanti anak-anak bisa menganalisis informasi penting dari hasil pengamatan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan perbedaan informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, ini di mapel bahasa Indonesia. Jadi kalau tema ada 2 mapel yang kita angkat, yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa membuat laporan hasil pengamatan tumbuhan vegetatif. Yang terakhir, kalian bisa mempresentasikan juga hasil diskusi kelompok tentang laporan pengamatan. Jadi nanti presentasinya tetap 1 kali, cuma yang dipresentasikan ada 2, oke? Ada 2 tugasnya. Ada pertanyaan sebelum aku lanjut? Ya, cukup jelas? Tepuk PPK apa semua?
1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, PPK, yes. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, Pak Guru mau bertanya. Ya, fokus, Mas Rasya. Anak-anak, saat ini kalian bisa merasakan hawa atau udara di sekeliling kita itu rasanya bagaimana saat ini yang kalian rasakan? Panas ya, gerah ya, meskipun sudah pakai kipas angin, tapi berada di ruangan ini rasanya tetap panas. Nah, apa penyebabnya kok udara itu bisa sepanas ini, hawanya bisa panas seperti ini? Apa penyebabnya? Apa? Siapa yang tahu jadi? Ayo, siapa yang tahu? Mas Rasa mungkin? Tahu, siapa yang tahu? Kenapa kok bisa panas, kenapa? Apa? Mas yang keras? Terjadinya pemanasan global kata Mas, siapa namanya? Mas Ali. Tepuk tangan buat Mas Ali. Masalahnya apa sekarang? Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Apa tuh faktornya? Nah, terus bagaimana caranya supaya tidak terjadi pemanasan global? Ya, kita bisa nggak mencegah atau kita bisa nggak mengurangi efek dari pemanasan global? Bisa dengan cara apa ya? Nanti kita pelajari dengan pembelajaran siang hari ini supaya nanti paling tidak kita berkontribusi untuk apa? Mengurangi pemanasan global. Caranya seperti apa? Nanti kita cari tahu dalam pembelajaran. Nah, nih Pak Guru punya materi tentang apa manfaat perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke, di sini ada dua manfaat, yaitu vegetatif alami dan buatan. Contoh dari vegetatif alami, ya apa itu di situ? Mas, Ya, dari suma atau rimpan. Kemudian datang dan dilapis. Nah, kemudian yang buatan apa contohnya? menyangkut, merunduk, menempel, konten, menyambung, putus jaringan. Iya, di situ sudah ada contoh-contoh dari perkembangbiakan tanaman secara vegetatif alami dan buatan. Nah, salah satunya nanti akan kita praktekkan yaitu mencangkok. Oke. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru teruskan? Ya, cukup jelas ya. Ya. Baik. Nah, di sini anak-anak bisa amati sekarang video tentang cara mencangkok atau cara bukan mencangkok ini ya, menempel. Ya, menempel. Kalian bisa amati di sini. Salah satu videonya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di Silakan diamati. Kalau ada yang penting boleh bicara. Kita akan membahas materi biologi yang terfokus pada perkembangbiakan kehidupan secara vegetatif, baik itu alami dan juga buatan. Mau tahu seperti apa? Tonton video ini. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Cara perkembangbiakan ini disebut juga sebagai perkembangbiakan tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vegetatif alami dan buatan. Sekarang kita mulai dengan perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi. Selanjutnya, individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, pinang, dan jenis yaitu umbi batang,
ubi akar, dan ubi lapis. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan juga wortel. Rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang mirip seperti ubi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbumbu-bumbu. Contohnya jahe, kunyit, dan bawang boras. Yang terakhir, bragi atau saus. Baik, untuk video yang sudah Pak Guru tampilkan itu membahas tentang macam-macam jenis dari perkembangbiakan vegetatif alami dan juga buatan. Nah, kebetulan untuk subtema 3 ini kita akan mempelajari lebih fokus pada cara kita memperbanyak atau memperkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan, yaitu dengan mencangkok. Nanti kita akan praktekkan sama-sama. Nanti kalian membuat sendiri hasil karyanya, membuat praktek atau cara mencangkok tanaman itu seperti apa. Oke. Pak Guru di sini punya alat peraga sederhana yang Pak Guru buat. Ya, jadi di sini Pak Guru punya alat peraga ini contoh gambar tanaman. Kemudian di sini ada apa ini? Ranting atau batangnya kecil ya, bukan batang yang besar. Di sini kan pohon yang besar, di sini kemudian ada rantingnya atau batangnya yang kecil. Nah, di sini kalau kita beri warna di apa namanya? Di bagian luar itu kan nampak seperti kulit apa namanya? Kulit pohon ya. Kemudian kalau kita buka, misalkan kita buka dalamnya, nah, nanti akan ini adalah langkah-langkah bagaimana kalian nanti mencangkok ya, semula berupa kulit pohonnya. Kemudian nanti kalau kita sudah kupas dengan pisau, nanti akan tampak seperti ini dalamnya, kulitnya akan terkelupas, kemudian dalamnya akan terlihat kayunya. Kemudian kita buka lagi di sini, ya, kelihatan sudah rapi batang tumbuhannya sudah rapi, sudah hilang semua kulit batangnya ya. Kemudian kita selanjutnya akan buat seperti ini ya. Ini namanya dengan apa ini? Ya, bisa dengan sabut kelapa, bisa dengan plastik ya, yang bisa menahan tanah yang ada di dalam untuk tumbuh akar. Jadi nanti ketika di sini ada tanahnya, kemudian kita siram setiap hari, nanti di bagian ujung sini, di bagian ujung itu akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, kalian bisa potong di bagian bawahnya. Jadi dipotong di bagian bawah, kita tanam yang atasnya. Oke, seperti itu gambarannya. Jadi fungsi dari penahan ini atau penopang ini, talinya juga itu adalah untuk menahan tanah supaya tidak jatuh, supaya tidak terkikis air hujan dan sebagainya, nanti supaya akar itu bisa menyerap air yang ada di tanahnya tadi. Oke, itu gambarannya. Ada pertanyaan? Nah, nanti harapannya Pak Guru ketika kalian praktek membuat cangkokan sendiri dan buat laporannya, kalian bisa lebih memahami, kemudian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru lanjut. Nah, ini ada satu video lagi, kalian bisa lihat, diamati. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, video tentang cara mencari informasi penting dalam teks. Silakan diamati. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan informasi penting. Dan informasi penting ini nanti akan kita temukan dalam sebuah bacaan atau teks sejarah. Simak penjelasannya seperti habis ya. Setiap bacaan itu memuat informasi penting. Informasi penting merupakan inti masalah yang dibahas di dalam bacaan atau teks.
Isi bacaan atau teks itu meliputi aspek-aspek. Yang pertama, objek yang dibicarakan atau apa, orang yang ada dalam pembicaraan atau siapa, waktu terjadinya atau kapan, tempat terjadinya atau di mana, alasan atau sebab atau mengapa, urutan peristiwa bagaimana. Nah, sekarang perhatikan teks berikut ini. Teks berikut ini bercerita atau menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Ya, ini nanti bisa kalian baca sendiri ya. Kita bisa menelusuri informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Ya, ini ada aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, sekarang kita akan belajar menuliskan informasi penting dari sebuah teks ya, berdasarkan 6 aspek tadi ya. Ini ada teks tentang pertempuran Surabaya. Aspek yang pertama yaitu apa? Apa ini berarti berkaitan dengan apa yang dibicarakan atau objek yang dibicarakan. Nah, yang dibicarakan di sini jelas di sini berbicara tentang pertempuran Surabaya. Kemudian aspek yang kedua yaitu siapa? Siapa berarti orang yang dibicarakan. Ya, kalau kita lihat bacaan ini atau teks ini jelas di sini ada Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian ada juga pasukan Inggris ya. Kemudian ada juga tentara sekutu. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan ya, misalnya siapakah yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945? Ini bukan 1845 ya, tapi 1945. Jawabannya adalah tentara sekutu. Ya, kemudian ada juga ini pimpinan dan orang Indonesia. Itu juga termasuk aspek siapa. Nah, aspek yang ketiga yaitu kapan. Kapan berarti berkaitan dengan waktu. Waktu di sini bisa kita lihat berdasarkan tanggalnya. Di sini ada 25 Oktober 1995, kemudian 27 sampai 30 Oktober 1995. Kemudian di sini juga ada ini 9 November 1995. Dan yang terakhir ini ada 10 November 1995. Jadi ini adalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks ini. Kemudian aspek yang keempat yaitu aspek di mana berarti tempat terjadinya peristiwa ini ya, berarti di Surabaya jelas ini. Kemudian aspek yang kelima yaitu aspek mengapa. Kalau aspek mengapa itu berarti berkaitan dengan sebab atau alasan terjadinya peristiwa ini ya. Yang jelas ya, ini terbunuhnya Brigjen Malabi. Terbunuhnya Brigjen Malabi ini menyebabkan pasukan Inggris ini mengeluarkan ultimatum atau ancaman. Kemudian pihak Indonesia menolak ultimatum ya. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November itu ya. Mengapa terjadi pertempuran 10 November? Nah, karena pihak Indonesia itu menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris. Berikutnya aspek yang terakhir yaitu aspek bagaimana. Bagaimana itu berarti berkaitan dengan urutan peristiwa. Urutan peristiwa di dalam teks ini ya, yang pertama yaitu ini ya, diawali dari kedatangan tentara sekutu ya ke Surabaya. Kemudian terjadi kontak senjata antara para pemuda dengan pasukan sekutu atau Inggris yang menyebabkan Brigjen Malabi ini terbunuh. Nah, karena pimpinan mereka yang bernama Brigjen Malabi terbunuh, maka Inggris itu mengeluarkan ultimatum atau ancaman. Nah, karena ultimatum itu ditolak, maka terjadilah pertempuran 10 November. Nah, ini kalau dilihat dari aspek bagaimana. Nah, itu anak-anak 6 aspek yang bisa kita gunakan untuk menemukan informasi penting yang terdapat di dalam sebuah teks. Nah, selain menjelaskan usul tentang menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan atau teks, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengamati video pembelajaran tadi, cukup paham atau masih belum paham tentang bagaimana cara mencari informasi penting, anak-anak? Jadi fokusnya adalah kita mencari informasi penting itu dengan berapa kata tanya tadi?
Apa? Siapa? Ya. Di mana? Apa? Bagaimana? Ya, mengapa? Boleh dengan dan 6 atau 5 kata tanya kita sudah bisa mencari informasi penting dalam suatu teks bacaan. Oke, jadi seperti itu cara mencari informasi penting. Nah, karena Pak Guru punya satu teks yang berjudul perkembangbiakan buah mangga. Kalian bisa amati di layar. Di situ ada 2 paragraf. Silakan anak-anak sebelum kalian menemukan informasi penting di setiap paragrafnya, Pak Guru akan bacakan. Kalian nanti sambil mengamati sambil mendengarkan paragraf pertama. Nanti kalian mencari informasi penting di 2 paragraf tersebut ya. Pak Guru baca untuk yang paragraf pertama. Perkembangbiakan buah mangga dimulai dari biji yang ada pada buah mangga. Buah mangga yang kita makan pasti mempunyai biji. Biji tersebut jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut akan terus berkembang menjadi pohon mangga kecil. Paragraf kedua. Tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Pohon mangga dewasa tersebut biasanya akan menghasilkan buah. Bunga akan melakukan penyebukan. Setelah penyebukan akan terbentuk buah mangga kecil dan berbentuk bulat. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kita bareng-bareng membuat informasi penting atau mencari informasi penting yang ada dalam paragraf pertama. Yo, siapa yang bisa menemukan informasi penting dengan cara tadi? Bukan apa, siapa, mengapa, bagaimana? Ayo, coba bareng-bareng boleh. Siapa yang bisa ya? Di paragraf pertama itu membahas tentang apa? Iya, apa Mas Rega? Coba yang keras. Bagaimana perkembangan buah mangga dimulai dari biji yang ada pada buah mangga. Ya boleh, cukup sampai situ berarti ya. Bagaimana perkembangbiakan apa tadi? Buah mangga dimulai dari biji. Oke, sudah bisa mengira-ngira ya. Jadi kalau menemukan informasi penting itu tidak harus sama antara Mas Aga, Mas Rega, Mas Aga dan lainnya, tidak harus sama, tapi sudah mewakili dalam paragraf tersebut. Oke. Jadi apa tadi? Bareng-bareng. Bagaimana perkembangbiakan dimulai dari biji ya. Bisa ya? Oke, tepuk tangan buat Mas Rega. Ya, paragraf kedua, ayo siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Seperti tadi caranya, cari kata tanya. Apa, mengapa, siapa? Ada? Apa? Apa Mbak Aura tahu? Tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi bagaimana? Nah, harus pakai kata apa ini? Bagaimana? Iya, yang keras coba. Nggak dengar Pak Guru yang keras. Bagaimana? Tanaman mangga kecil tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon mangga dewasa. Ya, atau begini, bagaimana proses ya pertumbuhan pohon mangga. Nah, seperti itu sudah mewakili itu informasi penting yang ada dalam paragraf kedua. Gitu ya? Nah, ada pertanyaan? Mau Pak lanjut? Tidak? Cukup jelas? Oke, tepuk semangat. Nah sekarang silakan membuat kelompok seperti Pak Guru janjikan di awal pembelajaran tadi. Kita
ya. Di luar saja ya, oke, supaya nanti tempatnya agak luas, juga kalian bisa sambil duduk, sambil praktek menjangkau, juga nanti tetap bisa mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya silakan nanti dibagi menjadi berapa ya? 1, menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 sini, Mas Dama, Mas Haikal, apa terjadi? Pesonya jatuh. Ya, silakan peralatannya boleh disiapkan. Boleh disiapkan. Batang tumbuhannya yang kemarin Pak Guru minta di bawah, silakan. 1 kelompok bawa 2 saja cukup. Oke, 2 saja cukup. Yang ini. Minta tolong Mas Wadik. Nah, itu untuk pelan-pelan ya. Keras, Mbak. Tidak, mana kaya aku? Tahu cek. Aku ya ora nopo. Iki tuh karo. Biasa sih. Bisa potong. Ya kok ini pasti. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Nama kelompok ditulis dulu. Sudah jadi itu. Ini kata langkahnya. Udah gimana tadi? Satu. Gimana? Gak usah. Ini kan cuma praktek menjangkaunya. Tapi kalau menjangkau beneran di tanaman ya harus pakai disiram. Nah ini kan gak usah pakai air, nanti basah. Laporannya ambil ditulis ya. Nanti di langkah-langkah berarti ada lubangnya. Ya, lubangnya apa? Oh iki biji. Ya ono. Tiga satu aja Mas. Pak. Baik, kalian sudah selesai untuk praktek mencangkoknya, juga mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Waktunya sekarang untuk presentasi hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, Pak Guru minta untuk yang pertama presentasi kelompok Mbak Nadine dan Mbak Oka dan teman-teman. Silakan, kasih tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Nadine. Dibawa ke depan hasil karyanya dan LKPD-nya. Yuk, silakan di depan ini. Ya, apa-apa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
ya selesai. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Hasil presentasi dari Mbak Aura dan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah cukup bagus. Ayo apa? Ya silakan. Ada yang mau menanggapi? Boleh? Mas Fadil boleh apa? Mau ditanyakan apa? Manfaat mencangkok itu apa? Ya manfaat mencangkok itu apa Mbak? Coba. Untuk melestarikan tumbuhan. Melestarikan tumbuhan. Nah, Banyak tumbuhan. ya untuk banyak tumbuhan supaya tumbuhan tidak Mati. ya, tidak punah, tidak habis. Ya oke, tepuk tangan buat Mas Fadil dan kelompok yang sudah presentasi. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Apa yang sudah kita pelajari untuk pembelajaran pada siang hari ini? Yuk, silakan Pak Guru dibantu untuk menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini. Yuk. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Mbak Ulin, apa Mbak Ulin? Hah? Iya. Kita sudah mempelajari apa? Perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Apalagi selain itu kita sudah belajar cara mencangkok tadi ya, kan sudah praktek mencangkok. Kemudian, baik mencari informasi penting dalam teks atau paragraf. Oke. Sudah itu? Ya, berarti kita sudah mempelajari beraneka macam ilmu di tema 1 subtema 2 pembelajaran 3. Baik. Nah, apa yang kita rasakan untuk pembelajaran hari ini atau siang hari ini? Ya meskipun sudah hampir jam 1 siang, tapi kita tetap semangat ya. Harus semangat. Tidak boleh kelelehan sendiri. Nah, sekarang yang terakhir kita akan ada evaluasi. Akan dikerjakan. Untuk soal evaluasinya, Pak Guru beri batas waktu. Ini ada 5 soal. Satu soalnya 1 menit, jadi 5 menit selesai untuk 5 soal. Jelas? Di sini ada nama dan nilai. Nama siswa, ya. Nama saja di atas ini ditulis sih. Boleh nama panggilan, tapi yang jelas tulisannya. Ya. Baik, tema saya sudah hari ini. Nah, sekarang untuk tindak lanjutnya atau pekerjaan kalian di rumah, nanti kalian silahkan membuat laporan pengamatan tentang bagaimana cara perkembangbiakan tanaman vegetatif belakang, tapi selain mencangkok. Jadi nanti kalian praktek, silahkan pilih untuk mempraktekkan cara perkembangbiakan tanaman vegetatif buatan, tapi bukan yang mencangkok. Jadi selain itu, Pak Guru tadi di awal sudah sampaikan, kita itu sekarang itu menghadapi apa tadi yang Mas Alif sampaikan, pemanasan global. Kemudian apa faktor penyebab pemanasan global? Nah, yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Kenapa? Karena tumbuhan semakin berkurang, banyak penebangan hutan, banyak pemanfaatan hutan untuk lahan-lahan pemukiman, ya kan? Nah, akibatnya apa? Tumbuhan berkurang. Kemudian efeknya apa? Terjadilah pemanasan global. Salah satunya itu faktornya. Nah, kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya anak-anak, supaya nanti bisa memperkembangbiakan tanaman dan berdampak pada pengurangan pemanasan global. Pak Guru rasa untuk pembelajaran pada siang hari ini sudah cukup. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila Pak Guru banyak kata yang tidak berkenan di hati kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran, silakan dikemasi dulu peralatannya. Berdoa mulai. Alhamdulillah.